Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan melangsungkan ibadah pemberkatan nikah Saudara Haris Juliawan Pratama dan Anissa Fatimatul Syahro. Tamu undangan dan jemaat dipersilahkan berdiri semuanya. Kita akan memulai pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai ibadah pernikahan Saudara Haris Juliawan Pratama dan Saudari Anissa Fatimatul Syahro. Amin. Silakan duduk. Dengarlah firman Tuhan. Silakan duduk Tama dan Anissa. Dengarlah firman Tuhan yang terambil di dalam Kidung Pujian pasal 2 ayat 14 dan 16. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perhatikanlah wajah-Mu, perdengarkanlah suara-Mu, betapa merdu suara-Mu dan elok wajah-Mu. Milikilah kekasihku dan aku milik dia, yang mengembalakan domba di tengah bunga bakung. Amin. Mari kita nyanyikan pujian berkat kemurahan-Mu.
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Choir boleh silakan duduk ke tempat jemaat. Pengucapan hukum kasih yang diambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Kepada saudara-saudara yang hadir, khususnya kepada kedua mempelai, sekarang dengarlah hukum kasih yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada acara kebaktian pernikahan ini akan ada persembahan vokal dari saudara Raymond. Mari saya silakan, kiranya pujian ini memberkati mempelai dan kita semuanya. Shalom. Pertama-tama saya ucapkan selamat pada mempelai pria dan wanita pada hari ini. Kiranya pernikahan ini dapat diberkati Tuhan dan langgeng sampai selama-lamanya. Dan pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah pujian. Kiranya juga dapat menjadi berkat bagi jemaat yang hadir di sini. Goodness of God. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful.
And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I'm gonna sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Terima kasih. Mempelai, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan. Hai istri, yaitu saudari Anissa Fatimatul Sahro, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, saudara Haris Juliawan Pratama, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan firman
dan air. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Mempelai duduk kembali. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah mempertemukan Tama dan Anissa. Dan sampai dengan saat ini mereka mengikrarkan diri bersama untuk masuk di dalam pernikahan yang kudus. Kami mau supaya keluarga yang baru dibentuk ini Engkau berkati, Engkau tuntun dengan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau mengurapinya. Dan jemaat yang mendengarkan juga, tamu undangan yang mendengarkan, sanak family, handai taulan yang datang juga boleh menerima berkat-berkat dari firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya ingin mendasari dengan firman Tuhan yang terambil di dalam Kolose pasal 3 ayat 14 untuk pernikahan Tama dan Anissa pada siang hari ini. Firman Tuhan diambil dari Kolose pasal 3 ayat 14 berkata demikian. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Membina sebuah keluarga yang baru bukanlah perkara yang mudah, ya. Tantangannya begitu banyak, begitu kompleks, beriku beragam. Setiap keluarga tantangannya berbeda-beda. Karena banyak keluarga yang baru atau keluarga yang sudah ada tidak siap untuk menerima tantangan secara mental, secara spiritual, secara bagaimana kelenturan menghadapi masalah-masalah. Karena begitu banyak keluarga-keluarga yang tidak siap menghadapi tantangan yang ada, maka di mana-mana kita mendengar data-data bahwa angka perceraian itu dari tahun ke tahun bukan decline, tapi increase, naik. Ya. Angka pernikahan bukan turun, tapi perceraian bukan turun tetapi naik.
angka perceraiannya. Walaupun ada keluarga-keluarga yang masih bertahan, namun keharmonisan, kerukunan keluarga tidak menghiasi kehidupan pasangan suami istri, orang tua dan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu ada banyak anggota-anggota keluarga tertentu yang ironisnya suka tinggal di luar. Mereka berkata tidak ada lagi home sweet home. Ya. Kita bisa membeli sebuah house, sebuah bangunan di tempat-tempat perumahan yang baik. Mungkin juga perumahan yang lux. Tapi kalau tidak ada home, sweet home, ya, tidak ada dampaknya apa-apa. Anggota-anggota keluarga tidak merasakan artinya coming home. Coming home itu sebagai kerinduan untuk pulang ke rumah. Setelah beraktivitas, bekerja sepanjang hari, melakukan traveling keluar kota. Karena keharmonisan, karena suasana di rumah tidak lagi harmonis, tidak ada lagi coming home, tidak lagi home sweet home. Maka dalam realitas sosial kita melihat ada generasi namanya generasi punk, ya. Tahu generasi punk, anak-anak muda ditindik kupingnya, juga hidungnya. Mereka di jalan-jalan di traffic light tuh kalau truk besar lewat dan baknya kosong mereka berebutan naik. Dari kota ke kota, kalau enggak dari gerbong kereta satu ke gerbong kereta yang lain. Mereka mengapa seperti itu? Karena mereka tidak merasakan home sweet home. Hanya merasakan bangunnya saja sebagai sebuah house. Tetapi tidak ada sesuatu yang indah, sesuatu yang sedap. Tapi yang terasa adalah hambar, layaknya sebuah makanan yang kurang enak dan sedap karena bumbu-bumbu tradisional yang otentik, yang penuh cita rasa kurang di dalam makanan itu. Namun keluarga Kristen di tengah-tengah kehidupan dunia yang seperti ini, keluarga Kristen mesti mendasari hubungan suami istri dan anak-anak dengan kasih Allah. Kalau kasih itu ibaratnya sebuah bangunan yang besar, maka bangunan itu diguncang oleh kekuatan gempa berapapun skala Richternya tidak akan roboh. Firman Tuhan memberikan dasar yang sangat kuat untuk membentuk sebuah keluarga. Yaitu apa? God's love. Kasih Allah. Mengapa kasih menjadi pondasi yang paling kuat? Kalau cuma pondasinya itu berdasarkan fisiknya, suatu saat kita akan menua. Tidak lagi seganteng, secantik dulu. Kalau dasarnya cuma fisik, tidak kuat. Kalau dasarnya cuma posisi, money, popularitas, ada saatnya menurun. Pondasi itu gampang ambruk, tidak kuat. Tapi kitab suci memberikan dasar yang kuat. Pondasinya adalah love, kasih Allah.
Mengapa kasih sebagai pondasi yang paling kuat? Jawabnya, because God is love. Karena Allah adalah kasih. Dan kasihnya dinyatakan kepada seluruh dunia ini melalui Yesus Kristus, melalui Isa Al-Masih, Juru Selamat dunia. Bersyukur juga Anissa belum lama ini mengaku percaya kepada Isa Al-Masih, mengikuti katekisasi, kenal, mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus, kemudian dibaptis di Gia Kudus. Puji Tuhan. Tama dan Anissa dipertemukan di dalam kasih. Pernikahanmu, pernikahan kalian berdua adalah pernikahan yang didasari oleh kasih Allah yang sejati. Kalau kasih Allah dinyatakan di dalam kehidupan kalian berdua, maka itu akan menjadi kuat. Semakin kuat di dalam perjalanan hidupnya. Ada keluarga berjalan semakin lama semakin lemah. Ya. Bukannya semakin kuat melihat terang yang bersinar di sana, tetapi semakin lemah, semakin lemah. Keluarga Kristen kalau didasari oleh kasih, maka perjalanan keluarga akan menjadi semakin kuat. Ibaratnya cahaya, ibaratnya terang, dia semakin terang, dia semakin bercahaya. Membentuk keluarga yang bersatu, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kesukaan bersama-sama, menua bersama, bertumbuh bersama, berjalan menyongsong kehidupan bersama. Namun demikian, ya, ada beberapa tantangan yang cukup sering disebut di dalam buku-buku tentang marriage, tentang pernikahan. Ada 3 tantangan yang sering disebut oleh pengarang-pengarang, oleh konselor-konselor. Apa tantangan keluarga itu? Tantangan keluarga itu yang pertama adalah soal komunikasi. Ya, meskipun kalian sudah cukup lama berpacaran, at least 1 year or more than 1 year, sudah cukup lama mengenal, tapi persoalan komunikasi itu akan muncul, ya, dalam perjalanan kita. Saya saja yang usia pernikahannya hampir 25 tahun. Bukan berarti tidak ada lagi persoalan komunikasi. Persoalan komunikasi akan sering muncul. Misalnya, bagaimana mendiskusikan sebuah masalah dengan tenang dan baik. Ya, itu komunikasi. Bagaimana memberi respon positif satu dengan lainnya melalui gestur tubuh, melalui respon kata-kata, melalui sikap. Itu komunikasi. Bagaimana keterampilan mendengarkan, ya. Perlu keterampilan mendengarkan, listening, ya. Maka firman Tuhan berkata, hendaklah kamu cepat mendengar, tapi lamban untuk berkata-kata. Jangan dibalik. Cepat berkata-kata, mendengarnya kurang teliti. Itu pasti nanti pertengkaran akan selalu terjadi di dalam rumah tangga. The skill of listening penting, mendengarkan
dengarkan dulu, ya. Perhatikan. Apalagi sekarang ini dalam masa-masa namanya disebut akal imitasi atau artificial intelligence. Sekarang ini banyak penipuan-penipuan, ya. Foto kita bisa di setting lalu dimunculkan suara, tapi sebenarnya bukan dari kita. Tapi sudah disetting melalui artificial intelligence, melalui akal imitasi. Beritanya, saya dengar katanya di Malaysia mulai banyak penipuan-penipuan menggunakan namanya akal imitasi. Ya. Bapak Ibu menerima telepon, muncul di layar teleponnya gambar anaknya. Lalu anaknya bilang, tolong kirim duit supaya ini ada kebutuhan untuk studi. Gambarnya gambar anaknya, mimiknya, berbicaranya mirip. Setelah diterima, mau dikirim, ada pintu diketuk. Anaknya datang. Itu sekarang kejahatan pakai akal imitasi, pakai artificial intelligence itu begitu marah. Jadi harus punya listening, mendengar baik. Meneliti, wah ini betul dah. Ya. Karena keluarga-keluarga bisa diguncangkan kalau ada orang-orang yang ingin menghancurkan. Karena foto yang berbeda bisa disatukan lalu dibuat menjadi punya hubungan yang dekat. Ya. Jadi komunikasi penting. Bagaimana empati, bagaimana berbela rasa, saling menghargai dalam berkomunikasi, saling mau rendah hati. Banyak suami istri yang gagal dalam soal komunikasi. Meskipun usia pernikahan cukup lama, namun kegagalan demi kegagalan. Tidak mau introspeksi diri, tidak mau membarui diri. Sebagai pasangan yang baru, kalian harus terus belajar ya tentang komunikasi yang baik. Belajar membaca buku-buku yang berkualitas ya. Kemudian mungkin menghadiri pertemuan-pertemuan yang terkait dengan pernikahan. Kalau gereja mengadakan acara-acara itu, nonton film-film berkualitas bersama-sama, belajar. Jangan tidak belajar ya, supaya kalian semakin kuat. Itu problem pertama. Problem komunikasi. Problem yang kedua tantangannya adalah soal keuangan. Ya. Keluarga yang baru, perjuangannya baru. Dulu tanggungannya seorang diri, ya. Tapi sekarang harus berdua. Berpikir mengenai soal kesehatan, soal kebutuhannya masing-masing pribadi, soal rencana-rencana pergi keluar bersama. Harus ada saving untuk masa depan. Untuk kesehatan, untuk anak-anak, mungkin juga untuk liburan. Ya. Bagaimana memanage keuangan bersama-sama. Mungkin ada kewajiban-kewajiban untuk mendukung keluarga yang dekat. Tapi harus saling mengerti. Harus saling memberitahu, oh saya mau mendukung ini ya. Saudara saya sedang ada masalah. Harus ada transparansi. Karena kalau tidak, nanti yang sering menjadi percecokan di dalam keluarga menurut buku-buku pernikahan adalah keuangan. Tidak ada transparansi dan money is power. Kalau salah satu pasangan memegang uangnya
dipegang sendiri, biasanya kepada pasangan yang lain dia begitu sangat pelit sekali, tapi untuk dirinya sendiri dia jor-joran. Karena tidak ada keadilan bersama. Karena tidak ada transparansi. Jadi keluargamu yang baru harus berpikir bagaimana menghitung pemasukan bersama-sama, mengucap syukur. Bagaimana mengatur pengeluaran. Mesti belajar fleksibel karena ada masalah soal kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting yang disepakati bersama. Dan juga harus memperhatikan gaya hidup. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Tantangan yang ketiga yang disebut oleh buku-buku pernikahan adalah tantangan dari keluarga atau orang-orang dekat. Ya, tantangan dari keluarga atau orang-orang dekat. Mungkin sebelum menikah kalian begitu dekat dengan keluarga inti. Ya, soal curhat. Soal mengungkapkan emosi, soal diskusi, bahkan ada tingkat ketergantungan tertentu. Ya. Lalu kalian lebih dekat dengan orang-orang keluarga asal. Ya. Ini sering menimbulkan pertengkaran. Ya. Ini sering menimbulkan pertengkaran. Ada anak muda yang datang kepada saya. Mamahnya bilang, ngapain kamu diteruskan sama pacarmu itu? Mama enggak suka, pacarmu itu memelihara kucing, katanya. Jadi mama enggak suka kucing, anjing. Nanti kalau pasanganmu pelihara kucing sama anjing, mama enggak mau ke sana ke rumahmu. Jadi itu mungkin bukan jodohmu, katanya. Ini orang anak muda ini bagaimana Pak Minggus ini? Loh, kamu itu sudah dewasa. Kamu harus mengambil sikap. Bagaimana mengatur? Bilang saja sama mamamu, kalau mama datang nanti kucingnya saya masukkan kandang, mah. Jadi mama jangan takut. Pasti bersih rumah ini. Maka yang paling berbahagia, menantu yang paling berbahagia katanya itu siapa? Yaitu Adam dan Hawa. Mengapa? Karena mereka tidak punya mertua. Mereka paling bahagia katanya. Tapi banyak kasus mantu sama mertua cekcok. Begitu banyak. Ini sering mendatangkan pertengkaran, ya. Menghadapi mertua, kalian sudah menjadi satu. Jadi yang paling dekat dengan kalian adalah istrimu, suamimu, ya. Jangan ada yang lebih dekat daripada pasanganmu. Harus sungguh-sungguh tahu batasan-batasannya. Boleh sekali-kali punya me time. Boleh enggak saya pergi mengunjungi orang tua? Ya silakan me time. Tapi ada batas-batasnya. Batas-batasnya. Kuncinya sekali lagi adalah communication. Dan orang yang paling dekat harus pasangan. Jangan ada orang lain yang lebih dekat dari pasangan. Mengapa Will sama Phil muncul? Karena ada orang lain yang lebih dekat daripada pasangannya sendiri. Firman Tuhan untuk Tama dan Anissa. Ikatlah keluarga yang kamu bentuk dengan kasih Allah. Ada tantangan? Ya. Tapi hadapi, ya, hadapi. Kalau pondasinya kasih Allah, kamu akan belajar mengampuni. Kamu akan belajar merespon dengan baik. Kalian akan belajar
untuk bagaimana bertumbuh bersama. Kiranya Tuhan memberkati Tama dan Anissa dalam pernikahan, dalam keluarga yang dibentuk ini. Amin. Saya minta Tama dan Anissa berdiri lagi. Sekarang dengarkanlah pembacaan titah nikah. Kedua mempelai yang kekasih, saudara berdua telah meyakini kehendak Tuhan bagi pernikahan saudara dan telah datang ke rumah Tuhan supaya nikah saudara berdua diteguhkan di hadapan hadirat Tuhan dan menerima berkat-berkat-Nya. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Sabdanya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan sendiri menjadikan untuk Adam seorang penolong baginya. Dengan ini ia hendak menyatakan kepada kita bahwa sekarang juga Tuhanlah yang menjodohkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Ingat baik-baik, siapa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Agar saudara berdua dapat hidup menurut firman Tuhan dalam nikahmu ini, perhatikanlah beberapa hal sebagai berikut. Pertama, terimalah tanggung jawabmu masing-masing sebagai suami dan istri untuk saling setia dan saling menolong di dalam segala hal sekarang dan selama hidupmu. Bahwa Tuhan memberi saudara tugas dan panggilan untuk membangun keluarga. Bila Tuhan mengaruniakan anak-anak kepadamu, terimalah, kasihilah, dan didiklah anak-anakmu dalam pengenalan takut dan taat kepada Allah Bapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah saudara berdua secara tubuh, jiwa dan roh membentuk persekutuan yang kudus dan benar, dan dengan kuasa Roh Kudus tolaklah dan kalahkanlah pencobaan daging dan hawa nafsu. Perhatikanlah dan hiduplah selalu dalam perjanjian Tuhanmu. Berbahagialah barang siapa yang takut akan Tuhan dan yang selalu berjalan pada jalan Tuhan, di mana terdapat hidup yang penuh dengan kerukunan dan saling mengasihi. Kesanalah Tuhan mencurahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Sebab itu carilah Tuhan setiap hari dalam doa bersama, membaca serta melakukan firman Tuhan bersama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sekarang kita tiba pada pengakuan dan janji mempelai, ya. Saya akan bertanya kepada saudara Tama dulu, kemudian dijawab ya. Kalau tidak tahu jawabannya bisa membaca itu. Ya. Yang pertama, halaman 5. Saudara Haris Juliawan Pratama, apakah saudara mengakui di sini di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaat Tuhan dan keluargamu bahwa saudari Anissa Fatimatul Saro yang akan engkau terima sebagai istrimu yang sah dan satu-satunya adalah pemberian Tuhan sebagai jodohmu seumur hidupmu? Ya, dengan pertolongan Tuhan.
apakah saudara bersedia hidup kudus dengan istrimu sambil menunjukkan kepadanya di dalam segala perkara setiamu dan percayamu sesuai firman Tuhan? Ya, Dengan dengan pertolongan Tuhan. 3, apakah saudara bersedia memegang teguh firman Tuhan dan mau melaksanakan ketetapannya bahwa apa yang telah dipersatukan dan dijodohkan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia? Ya, dengan pertolongan Tuhan. Ya, baik. Sekarang saya akan bertanya kepada Anissa. Ya. Saudari Anissa Fatimatul Syarroh, apakah saudari mengakui di sini di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaat Tuhan dan keluargamu bahwa saudara Haris Juliawan Pratama yang akan engkau terima sebagai suamimu yang sah dan satu-satunya adalah pemberian Tuhan sebagai jodohmu seumur hidupmu? Ya, dengan pertolongan Tuhan. Apakah saudari bersedia hidup kudus dengan suamimu sambil menunjukkan kepadanya di dalam segala perkara setiamu dan percayamu sesuai firman Tuhan? Ya, dengan pertolongan Tuhan. Apakah saudari bersedia memegang teguh firman Tuhan dan mau melaksanakan ketetapannya bahwa apa yang telah dipersatukan dan dijodohkan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia? Ya, dengan pertolongan Tuhan. Setelah saudara berdua menjawab pertanyaan tadi dengan sejujurnya, sekarang dipersilahkan berhadapan-hadapan, ya. Dan saling mengucapkan janji nikah saudara sambil mengucapkan, pandanglah wajahnya, tataplah matanya, ya. Silakan saudara Tama terlebih dulu. Anissa Fatimatul Syarroh, di hadapan Allah dan jemaatnya, saya memilih engkau sebagai istri saya. Saya berjanji dengan setia mencintai engkau seumur hidup saya. Dan saya ingin kasih saya mencerminkan kasih Kristus kepadamu. Tulus, sabar, ramah, penuh pengorbanan dalam keadaan untung maupun malang, sakit maupun sehat, kelimpahan maupun kekurangan. Dan saya ingin kasih saya menjadi daya kreatif untuk memperbarui hidupmu. Dan dengan bersamamu, saya ingin bertumbuh hidup dalam Kristus berdua sampai maut memisahkan. Ya, puji Tuhan. Sekarang janji mempelai perempuan. Haris Juliawan Pratama, di hadapan Allah dan jemaatnya, saya memilih engkau menjadi suami saya. Saya berjanji akan mencintaimu dengan setia seumur hidup saya. Saya ingin kasih saya mencerminkan kasih Kristus kepadamu. Tulus, sabar, ramah, dan penuh pengorbanan. Dalam untung maupun malang, sehat maupun sakit, kelimpahan maupun kekurangan. Dan saya ingin kasih saya menjadi daya kreatif yang memperbarui hidupmu. Dan bersama dengan engkau, saya ingin bertumbuh bersama sebagai pengikut Kristus yang setia hingga maut memisahkan. Puji Tuhan. Mari menghadap ke sini semua. Ya, baiknya boleh ditaruh di meterai
perjanjian nikah. Cincin ini menjadi tanda ikatan pernikahan saudara berdua. Ya, ini terbuat dari emas murni. Ya, tahan uji, tidak berkarat, tidak berujung dan tak terpatahkan. Ini gambaran bahwa kasih kalian tidak akan terpisahkan. Ya. Jadi silakan saudara Tama menyematkan cincin ini di jari manis Anissa. Silakan. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudari Anissa, silakan menyematkan cincin ini ke jari manis dari Tama. Mempelai berlutut, ya, bisa berlutut. Oh, ya. Oke, tangannya di sini bersama-sama. Nah, ini, mari. Ya, oke. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita menyanyikan pujian Pimpin Rumah Tangga Baru. Dengan kasih-Mu, dengan kasih-Mu, aku bersujud padamu. Aku bersujud pada satu pintaku, jadikan teguh imanku, jadikan teguh imanku dalam hidupku, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, berikan berkat-Mu, pimpin rumah tangga baru dengan kasih-Mu. Bapa Surgawi, sumber rahmat dan kasih karunia, di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang telah memanggil dan menebuhkan saudara berdua ke dalam persekutuan nikah yang kudus ini, melimpahi saudara berdua dengan kasih karunia-Nya dan memberkati saudara berdua dalam pernikahan yang kudus, supaya dalam iman, kasih dan pengharapan saudara dapat hidup berbahagia
untuk seterusnya, dan untuk selamanya. Saudara Haris Juliawan Pratama, Saudari Anissa Fatimatul Syahro, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, aku nikahkan kalian dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, silakan berdiri. Di hadapan Tuhan dan di hadapan keluarga serta jemaat Tuhan, berdasarkan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, saya sebagai hamba Tuhan menyatakan saudara berdua kini diteguhkan sebagai suami istri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kenakanlah kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati saudara berdua, karena untuk itulah saudara berdua dipanggil menjadi satu. Amin. Sekarang berhadapan, silahkan kedua mempelai terlebih dulu membuka ya selubung cadar. Mempelai perempuan, silahkan dibuka. Dan berikanlah ciuman yang paling mesra untuk istrimu, Tama. Puji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan. Sekarang berpindah posisinya. Tama sebelah kanan, Anissa sebelah kiri. Ya. Suami sebelah kanan berarti harus menjaga. Ya, Anissa, dan istri sebelah kiri berarti menjadi kepercayaan suaminya. Sekarang kalian berdua berjalan untuk menyalakan lilin bersama-sama. Nanti tempat lilinnya dipegang bersama-sama ya, untuk menyalakan lilin di sini ya. Silakan berjalan sama-sama. Mereka menyalakan lilin sebagai lambang hidup mereka. Mulai hari ini dan seterusnya sudah menjadi satu daging dan akan memberikan cahaya Kristus pada semua orang. Ya. Kemudian kedua mempelai silahkan memberikan ucapan terima kasih kepada orang tua, tanda cinta kasih. Mau sungkem atau mau kepada orang tua, pada wali. Ya, silahkan sebagai bentuk kehormatan ya, silahkan berikan tanda kasih. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Ya. Mari untuk menandatangani Tama dulu. Ya. Ada 3 ya.
Majelis Jemaat akan memberikan kenang-kenangan untuk mempelai. Saya minta Pak Agus untuk menghadap ke sana. Ya, memberi. Mari Pak, silakan. Ya, baik. Mempelai dan kedua keluarga mempelai dipersilahkan memberikan persembahan syukur kepada gereja pelayanan Tuhan di tempat ini, bisa dimasukkan ke kotak kuning itu. Ya. Berjalan bersama ya. Ya, silakan kembali lagi. Puji Tuhan, acara ibadah pernikahan ini boleh berlangsung dengan baik. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri acara ini. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pernikahan ini. Firman yang sudah diberikan, pujian, lagu, biarlah boleh menjadi kekuatan terutama untuk keluarga yang baru dibentuk, Tama dan Anissa. Berkati kami semua juga, kami bergembira, kami bersuka cita untuk keluarga yang baru dibentuk, yang didasari oleh kasih Tuhan. Bapak Ibu sekalian, setelah kita beribadah bersama, sekarang pulanglah dan lanjutkanlah perjalanan hidup kita dan terimalah berkat. Kiranya damai sejahtera dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia, yang berkuasa mengatur kehidupan turun ke atas saudara sekalian. Pulanglah dan jadilah berkat di mana saudara-saudara berada. Kecaplah rahmat-Nya dan anugerah-Nya yang diberikan kepada setiap keluargamu masing-masing, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk kembali. Saya memberi kesempatan kepada Saudara Tama untuk mungkin menyampaikan ucapan terima kasih kepada tamu undangan. Ya, silahkan. Mungkin Anissa boleh berdiri bersama-sama Tama. Ya. Ya. Sebelah kanan posisinya. Ya, Tama sebelah kanan. Shalom, selamat siang semuanya. Shalom. Terima kasih banyak atas keluarga, kerabat, sahabat, teman, dan rekan-rekan saya semua yang sudah hadir di dalam acara bahagia kami. Kami mengucap sangat syukur dan terima kasih banyak atas kehadirannya semua. Sekian, terima kasih. Ya, puji Tuhan, acara sudah selesai. Mungkin bisa berfoto bersama ya. Yang pertama keluarga atau wali, tolong dia dibantu untuk mengaturnya. Ya, Bu Yunling, ya.
Mohon kesediaan Bapak Ibu Gembala akan foto bersama kedua mempelai. Dilanjutkan dengan para pendeta dan majelis yang hadir bisa mengambil tempat untuk diambil gambarnya bersama dengan kedua mempelai. Para pendeta yang datang, ada? Ya, setelah ini keluarga bisa ambil tempat untuk foto, tetapi terlebih dahulu diberi kesempatan kepada yang hadir pada siang hari ini untuk memberikan selamat, ucapan selamat kepada kedua mempelai didampingi oleh kedua belah pihak keluarga. Kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan foto bersama keluarga. Silakan kedua keluarga, Bapak Ibu bisa mendampingi kedua mempelai kanan kiri, dan silakan yang hadir bisa memberikan salam kepada kedua mempelai. Silakan semua yang hadir. Setelah ini silakan nanti beberapa keluarga bisa ambil kesempatan untuk foto bersama, juga wedding choir silakan bisa ambil kesempatan untuk foto. Ya, langsung wedding choir sama Raymond sekalian. Raymond, masuk Raymond. Nah, minta tolong Jovita. Vita, oke. Keluarga, saudara, handai tolan, teman, sahabat, silakan untuk foto bersama dengan mempelai. Oke, cukup. Terima kasih. Silakan yang lain. Sahabat, teman, keluarga, teman kantor, teman sekolah, silakan. Ya, keluarga dulu prioritas. Silakan. Ada salah satu bisa bantu untuk panggil keluarga. Dari keluarga silakan, siapa? Dian, keluarga dari Dian. Pak Dian, silakan. Keluarga yang lain, silakan. Kurang satu, siapa? Panggil namanya. Siapa Bu namanya? Dian. Oh, silakan.
Ya, selanjutnya dari keluarga yang lain atau dari teman silakan. Oke, silakan. Oke. Ya, selanjutnya silakan. Keluarga yang lain? Sahabat, oke. Silakan. Kursinya bisa dibantu digeser, ya digeser aja diambil. Pinggir lagi, nanti bocor. Pinggir lagi.